Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Mungkin dari instrumen yang kemarin sudah di-share, khususnya untuk instrumen yang kuantitatif, masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai bagaimana mengisi instrumen. Sambil ini kami sedang diambilkan untuk print out dari instrumennya. Ya, Mas Wisnunya tadi sudah saya suruh menyiapkan. Mungkin ada pertanyaan dulu mengenai data apa yang harus diambil atau apa yang kurang jelas di dalam instrumen itu, atau sudah cukup jelas, atau dari yang kemarin membahas ini atau proposal kemarin. Oh iya, oh belum ke instrumen. Belum. Oh iya. Bapak Ibu sudah menerima instrumen yang disiarkan dari UGM kemarin? Sudah sempat ada yang membuka atau belum? Atau kita mau bahas satu persatu? Mungkin Dokter Julita dan Bu Susi bisa share nanti kira-kira gambaran penelitiannya akan seperti apa gitu ya dok ya? Ya. Dan Ya. perannya nanti dari tim Prof dan tim JKM itu nanti akan seperti apa? Ya, jadi mungkin sambil menunggu instrumen ya, nanti harapannya setelah hari ini kita bahas yang part dari kuantitatif dulu, diharapkan minggu depan itu tim sudah bisa start atau mulai mengumpulkan data. Iya. Kalau sesuai dengan jadwal kan kemarin sebetulnya kita harapkan selesai pada akhir April ya? Ya. Maret malah. Iya. Untuk yang kuantitatif adalah akhir Maret, tapi menurut saya nggak mungkin karena ini sudah hampir pertengahan Maret. Walaupun kuantitatif, tapi memang Bapak Ibu mencari datanya mungkin memerlukan perizinan khusus. Namun semua izin dan ethical clearance kan sudah diurus dari UGM. Mungkin gini tambahan Bu Lita, tadi saya sudah konfirmasi ke Prof. Laksono bahwa untuk proses perizinan itu harus dari universitas terkait. Jadi peran Hanya dari ethical clearance saja. Iya, ethical clearance dari UGM saja. Nah, kemudian peran dari UGM itu lebih ke proposal bersama itu. Jadi untuk proses perizinan itu masing-masing universitas. Kemudian kita start mengumpulkan data kuantitatif seperti tadi yang dikatakan Bu Yulita itu minggu depan. Nah, untuk target pertama itu 2 minggu ke depan itu diperuntukkan untuk pengumpulan data kuantitatif. Nanti setiap minggu kita akan streaming seperti ini untuk membahas tantangan dan juga hasil temuan dari data kuantitatif yang Bapak Ibu kumpulkan. Baik. Ini sepertinya ada sedikit miskomunikasi begitu ya, Dokter Julita dan Ibu Susi, tapi nggak apa-apa. Ini tim yang dari Blended Learning Fraud sudah ikut dengan kita, walaupun Bapak dan Ibu dari Blended Learning Fraud belum di-share materinya, tapi mungkin dengan diskusi ini sedikit saja kita bisa jadi ada wawasan nanti untuk Blended Learning Fraud sendiri akan seperti apa arah penelitiannya, begitu ya Dokter Julita dan Ibu Susi. Nah dok, ini kebetulan Jadi ada gini sebentar. Betul, baik. Mungkin gini, dulu awalnya memang kita akan membuat penelitian fraud ini setelah penelitian 1 ini berjalan. Intinya di dalam penelitian fraud itu kita harus bisa mengakses data BPJS. Kenyataannya sampai detik ini belum banyak rumah sakit yang mengklaim ke BPJS. Nah, kalau seperti itu berarti kan kita tidak akan bisa masuk ke sana. Karena fraud itu intinya adalah bagaimana kita melihat adanya kecurangan. Nah, untuk bagaimana kecurangan kan tentunya kita harus dapat data. Nah, data itu belum ada sampai sekarang. Tapi kalau hanya penelitian kualitatif, beberapa ada, tapi itu sebetulnya kita belum sampai pada deteksi fraud. Misalnya di dalam instrumen yang kualitatif, nanti ada pertanyaan bagaimana mekanisme monitoring evaluasi yang sudah berjalan. Artinya kalau di daerah tidak ada monitoring evaluasi, berarti memang fraud ini belum bisa diantisipasi. Kalau toh sudah ada juga fraud ini masih belum bisa dikatakan itu fraud atau tidak, kita masih memerlukan analisis lebih lanjut. Jadi hanya pada intinya kalau kita di dalam melakukan MONEF ini ke stakeholder yang lain tidak terkait, pasti potensial fraudnya akan besar. Hanya sampai di situ saja. Tapi kalau mau
analisis fraud tentunya kita akan masuk ke dalam data. Baik. Ya. Sementara ini datanya belum ada begitu ya dok Iya. ya. Baik, Bapak dan Ibu mungkin yang dari dari kelompok fraud ataupun dari JKN ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kami persilahkan. Pak Ervan, kami persilahkan pertanyaannya. Ya, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya jelas ya. Ya, silakan Dokter Ervan. Begini, memang saya setuju dengan ibu yang tadi bahwa memang fraud ini juga semua harus diperjelas dulu. Dan itu memang dari awal kita sudah memberikan masukan begitu, sehingga harap nanti data-data yang lain itu diperkuat dulu sehingga baru kita bisa membahas tentang fraud. Ini kan saya setuju dengan ibu tadi. Sekian. Ya, makasih Pak Evan. Saya Yulita Pak. Ya. Iya. Namanya belum berubah jadi Ya. tadi. Enggak, tapi memang betul Pak. Nah, yang jadi kendala memang kelihatannya kalau fraud ini kita agak sulit kalau menjadikan ini suatu penelitian yang di-share gitu. Karena intinya mungkin BPJS juga belum memberikan izin kalau ini diberikan data ini dibuka, kemudian tiap-tiap daerah bisa menganalisis. Ini kita perlu satu tahapan. Tapi yang jelas BPJS akan membuka data. Itu nanti kemarin BPJS sudah membentuk tim kendali mutu kendali biaya. Sementara data ini akan di-share ke mereka. Ada cara lain yang bisa untuk deteksi fraud adalah dengan cara Bapak Ibu mengambil data di rumah sakit. Tapi ini perlu effort yang sangat-sangat besar dan saya tidak menganjurkan lah intinya. Mudah-mudahan BPJS mau men-share datanya, tapi Bapak Ibu kalau ini diteliti bareng-bareng kemudian data di-share, nah ini yang saya belum yakin BPJS mau memberikan ke kita, itu Pak. Kalau menurut saya dari bagian hukumnya memang saya dokter tapi ngambil hukum kesehatan. Sepertinya ke depan itu yang terpenting adalah mendesain bagaimana proses pemidanaan tentang fraud ini. Itu harus jelas semuanya, evidence based-nya. Nah, pola penelitian di hukum tentu berbeda, yaitu biasanya dari pendalaman dari asas-asas hukum, kemudian juga dari dasar-dasar teori-teori hukum. Nah, itu bisa juga dijadikan penelitian, jadi tidak harus penelitian seperti di medis. Jadi penelitian di hukum itu bisa meneliti tentang apa dasar-dasar pemidanaan suatu tindakan fraud begitu, sehingga tidak semua orang bisa dipidana karena pemidanaan itu sendiri sebenarnya adalah gawang terakhir sebenarnya. Kita ibarat kalau main bola itu yang back di depan itu adalah tim IT BPJS, kemudian sistem BPJS. Nah, pasal pidana itu sebenarnya hanya penjaga gawang sebenarnya. Di semua tindak pidana seperti itu, sehingga kita jangan sampai maksudnya malpraktek itu belum jelas di Indonesia kita menambah kusut benang itu dengan fraud. Nah, tentu ini harus kita jalankan anti fraud ini. Hanya saja bagi saya ahli-ahli hukum semua juga harus berebut di sini. Ahli-ahli pidana dan segala macamnya itu juga harus kita ikutkan. Itu saya setuju. Ya Pak, saya setuju memang. Jadi memang sebetulnya penelitian fraud ini bukan, kalau menurut saya juga bukan fraud ya, karena kita juga bukan investigasi. Jadi mungkin lebih pada deteksi fraud saja. Jadi kemungkinan ada fraud. Karena kalau kita sudah menyatakan fraud, wah berarti kita sudah seperti ada tersangka atau apa gitu nih Pak ya, kalau di dalam istilah hukumnya. Jadi kita belum sampai ke sana. Nah, memang saat ini kita sedang mencoba di dalam Inasi Bijis itu, ini kebetulan saya juga sedang mencoba ini uji coba dengan Dr. Fatima dari Jakarta untuk jantung. Baru dari satu CMG Pak, case main group, karena di dalam Inasi Bijis ini sebetulnya ada 17 atau 18 CMG. Jadi intinya kita harus melibatkan dokter spesialis yang terkait. Kita buat sistem informasi. Sistem informasi ini jadi gini, kalau seorang dokter atau rumah sakit dia menulis misalnya diagnosis sekundernya 4 atau 5 karena coba-coba supaya groupingnya bisa tinggi. Nah itu sudah alert system. Jadi ada sistem itu sudah berkedip-kedip alert system, dia potensial fraud. Hanya sampai situ. Kita belum bisa mengatakan dia fraud atau tidak. Ini agak berat memang. Kan harusnya KPK. Ya, ke depan memang
Iya, intinya jangan sampai kita menjebak sejawat kita. Iya, Jadi betul. sistem itu ya sehingga mereka sendiri itu bisa diikatkan untuk diri mereka sendiri juga. Gitu. Iya. Kira-kira sistem itu bisa mengunci dalam tanda petik begitu. Sehingga jangan sampai mereka bisa aja mereka secara tidak sadar melakukannya kan. Karena Iya, mungkin bisa ketidaktahuan, tidak mungkin sebenarnya. ya, saya setuju Iya, Pak. Iya. iya betul, betul. Jadi memang baru Selama alat sekarang saja, kita- kita belum menuduh lah, nggak berani kita juga mengatakan Iya, bahwa iya, itu iya, terjadi betul, fraud. betul, Iya, Mama. iya, 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 iya. Ya, intinya nanti mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman di kolega di Jakarta juga dari Prof. Bambang, iya. Prof. Agus gitu kan. Semua nanti kita akan ini. Iya, dan jangan sampai juga kita di profesi kesehatan, karena kebanyakan juga ya, karena ini mungkin banyak yang di sisi profesi kesehatan, justru penelitian atau sistem ini membuat para provider itu jadi takut bertindak. Wah, kalau gitu nanti saya ini jadi ketakutan sebelum mereka bertindak. Ini kan juga yang kita hindari, Iya. makanya kita juga Iya, betul. jangan melangkah Betul, terlalu betul. jauh gitu. Ya. Baik, Ya, terima kasih. intinya ya kami juga ya. Ya, Dr. Ervan, terima kasih diskusinya. Kita lanjut dulu ke penanya berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Bambang. Saya dari kelompok fraud, di daerah kami masih BPJS di rumah sakit BPJS di rumah sakit masih di rumah sakit umum. pemerintah saja, sedangkan yang di rumah sakit swastanya belum ada. Jadi memang data agak sulit gitu ya, Dok ya. Iya. Memang data agak sulit. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bapak Mawardi. Di Indonesia apakah sudah ada batasan kegiatan yang termasuk kriteria fraud di kesehatan, Dok? Ya, baik. Jadi sebetulnya untuk Pak Bambang Sahrial dulu. Jadi memang data itu di rumah sakit pemerintah pun sulit, Pak. Kecuali Bapak memang bekerja di rumah sakit tersebut. Jadi kita agak sulit. Data ini yang saya harapkan kalau untuk penelitian fraud adalah data klaim yang masuk di BPJS. Jadi sumber datanya adalah BPJS. Tetapi kalau di rumah sakit biasanya data itu masih belum terstruktur. Jadi makanya seperti di awal, selain effortnya sangat besar, juga hampir tidak mungkin kita mengakses data yang ada di rumah sakit tadi. Kecuali Bapak atau Ibu bekerja di rumah sakit tersebut dan mempunyai akses terhadap data tersebut. Nah, kalau rumah sakit swasta juga, makanya kalau kita punya aksesnya dari BPJS kan otomatis kita sudah ada Pak datanya. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Pak siapa tadi ya, mungkin bisa Pak Mawardi ya, mengenai apakah sudah ada batasan. Sebetulnya batasan ini belum, sebetulnya batasannya itu mudah Pak. Seseorang yang dengan sengaja niat tertentu untuk upcoding, jadi betulnya fraud itu kan ada pihak yang merasa dirugikan. Kalau BPJS merasa dirugikan akibat perbuatan provider ini, maka itu sudah dikategorikan fraud. Tapi kalau BPJS tidak merasa dirugikan, itu juga belum. Jadi intinya dalam fraud ini ada pihak yang merasa dirugikan, itu sudah masuk di dalam kriteria fraud. Nah, biasanya kriteria fraud di dalam INASI-BIDIS itu adalah upcoding. Jadi harusnya dia severity level 1 di upcoding menjadi severity level 3. Atau bisa juga dia unbundling. Harusnya dia sudah masuk di dalam paket, tapi paketnya sama dia dipecah. Misalnya operasi, kemarin yang barusan terjadi adalah operasi pasang ring pada jantung. Harusnya dalam paket tersebut itu bisa 1 sampai 2 ring. Kalau nggak salah paketnya harganya 31 juta. Nah, kalau pasang 1 ring itu 25 juta. Nah, rumah sakit ini sudah potensial fraud. Karena pasien hanya dipasang 1, kemudian dipulangkan. Dia akan dioperasi lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini sudah termasuk fraud. Karena sebetulnya INASI-BIDIS itu kan rata. Nah, mungkin pemahaman memang di rumah sakit ini yang perlu sosialisasi lebih banyak. Jadi saya setuju tadi Pak Ervan ya, Pak Ervan, bahwa memang kadang-kadang bukan niat si dokter itu untuk melakukan fraud, tapi mungkin karena ketidakpahaman saja. Gitu Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa melihat pada instrumennya. Jadi untuk instrumen tadi, untuk pertanyaan kuantitatif, kalau kita lihat seperti kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Itu ada berapa sih kepesertaan yang masuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
di mana di situ ada kelas PPI dan non PPI. Kalau PPI kan jelas di kelas 3. BPJS ya. Ini untuk pertanyaan ke BPJS. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah menerima filenya ya. Sudah saya kira tadi pagi. Maaf, saya konfirmasi lagi. Apakah Bapak Ibu sudah mendapat kiriman file mengenai instrumen ini? Kalau ada yang belum mendapat, boleh mengklarifikasi ke kami, karena saya akan mencoba masuk ke dalam instrumen kuantitatif dan kita bahas. Ya, sambil kita jalan juga. Jadi intinya pertanyaan ke BPJS ini kita menanyakan mengenai kepesertaan tadi. Berapa sih jumlahnya? Kalau untuk non PPI kan bisa di kelas 1 dan 2. Nah, kemudian juga utilisasinya Januari sampai Maret di sini. Ada yang PPI dan non PPI. Nah, yang Januari sampai Maret, yang untuk dokter primer ini berapa? Nah, untuk utilisasi ini memang kalau primer biasanya data juga ada di BPJS. Karena seperti kita ketahui untuk puskesmas juga udah ada suatu sistem e-care namanya. Nah, itu juga dilaporkan ke BPJS. Nah, jadi seperti Bu Susi ungkapkan bahwa izin ini ternyata dari universitas masing-masing. Jadi bagaimana supaya Bapak Ibu mendapatkan izin ke BPJS di daerahnya. Nah, makanya saya tadi katakan juga saya agak pesimis kalau harus selesai pengambilan data kuanti ini adalah akhir Maret. Karena biasanya perizinan itu bisa sampai 2-3 minggu baru kita bisa mengambil data. Apalagi BPJS sekarang mungkin sedang banyak kegiatan pada tahap awal ini. Tapi intinya utilisasi ini harapan kita bisa diambil dari data di BPJS dan ini memang harusnya ada. Kemudian selain di primer juga berapa utilisasi di rumah sakit tipe D atau puskesmas rawat inap, kemudian di rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B dan tipe A. Untuk yang rumah sakit swasta kita analogkan. Rumah sakit swasta itu kan ada kelas utama, kelas apalagi ya? Saya lupa. Tapi dia setara tipe C atau setara tipe B. Nah, utilisasi ini yang kita rekap dan kita masukkan ke dalam tabel mengenai utilisasi Januari sampai Maret. Minggu depan kami akan mencoba monitoring Bapak Ibu lagi, kendalanya apa yang Bapak Ibu hadapi di lapangan. Apakah perizinannya atau datanya yang sulit diakses. Dan kemudian selain utilisasi, kita juga ingin mengetahui kapitasi yang dibagikan ke dokter keluarga, dokter gigi, klinik Pratama, dan puskesmas. Jadi berapa jumlah pesertanya, besaran kapitasinya berapa, terus total kapitasi yang dibayarkan berapa. Jadi misalnya jumlah peserta di puskesmas itu tentunya puskesmas sewilayah kabupaten itu. Misalnya ada 70 puskesmas, berapa pesertanya? Misalnya pesertanya ada 200.000. Besaran kapitasi berapa? Kita tahu bahwa puskesmas itu macam-macam. Ada yang menerima 4.500, ada yang 5.500, ada yang 6.000. Nah, jadi berapa peserta? Nah, total biaya yang dibayarkan itu ada berapa? Itu kalau puskesmas pasti. Puskesmas ini kalau tidak di BPJS sih pasti ada. Bisa Bapak Ibu ambil di Dinas Kesehatan. Karena kontraknya BPJS ini masih dengan kepala dinas biasanya. Nah, kalau untuk ke dokter keluarga tentunya dokter keluarga, dokter gigi, klinik Pratama itu bisa kontrak dengan BPJS. Jadi data ini ada di BPJS. Jadi caranya nanti Bapak Ibu waktu pengajuan izin ke BPJS dalam rangka kegiatan monet, form-form ini sudah harus dilampirkan. Kemudian nanti Bapak Ibu baru appointment lagi, janjian kapan datanya bisa kita ambil dan kapan bisa Bapak Ibu bertemu mungkin untuk mengklarifikasi data-data tersebut. Kemudian besar jumlah BPJS yang dirujuk rumah sakit di luar provinsi ada atau tidak? Ini nanti bisa ditanyakan. Misalnya karena keterbatasan di daerah tidak ada rumah sakit yang besar,
maka dia akan dirujuk ke, bisa juga sampai ke Jakarta atau ke Surabaya. Nah, ini apa alasan dan tujuan supaya kita tahu bahwa pelayanan apa sih yang dirujuk sampai keluar dari daerah tersebut. Nah, kemudian mengenai tata kelola BPJS yang berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu?